Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas individu dengan judul materi pendekatan konsentris dalam mengembangkan kurikulum pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nurulan Nisa dengan NIM H05235114 dari kelas PGSTC. Landasan perkembangan kurikulum, di mana kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis karena prinsip pengembangan kurikulum harus neat and marketable atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu. Secara intrinsik, filosofi, visi, dan tujuan pendidikan, para pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pandangan hidup, dan layaknya hidupnya. Faktor penentu filosofi, visi, dan tujuan yaitu ditentukan oleh akar budaya dan kebudayaan dari para pengembang kurikulum. Selanjutnya, pendekatan lintas budaya dan kurikulum atas dasar posisi multikultural sebagai pendekatan dalam pengembangan kurikulum, maka pendekatan multikultural untuk kurikulum diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaannya. Pendidikan multikultural tentu terbatas dan hanya berguna bagi para pengemban kurikulum dalam satu aspek saja, yaitu dalam proses pengembangan konten kurikulum. Pengertian itu tidak dapat membantu para pengembang kurikulum dalam menggunakan kebudayaan, dan dalam konteks ini menggunakan kenyataan budaya yang multikultural sebagai landasan dalam mengembangkan visi, misi, tujuan, dan berbagai komponen kurikulum. Kurikulum multikultural di masa mendatang, di mana proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi ini, kurikulum berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide, pengembangan ide berkenaan dengan penentu filosofi kurikulum, model kurikulum yang digunakan, pendekatan dan teori belajar yang digunakan, pendekatan atau model evaluasi hasil belajar, pengembangan dokumen berkenaan dengan pengembangan kurikulum sebagai dokumen tertulis yang didasarkan pada ide yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, pengembangan kurikulum sebagai dokumen berkenaan dengan keputusan tentang informasi dan jenis dokumen yang dihasilkan, bentuk atau format GBPP, dan komponen kurikulum yang harus dikembangkan. Kurikulum multikultural di masa mendatang memiliki alternatif lain, di mana kurikulum sebagai ide dikembangkan pada tingkat nasional, sedangkan kurikulum dalam bentuk dokumen dapat dikembangkan di daerah. Seperti dalam alternatif di atas, proses sosialisasi ide yang telah ditetapkan perlu dilakukan. Alternatif kedua ini dapat dilakukan jika daerah telah memiliki tenaga pengemban yang cukup. Perkembangan kurikulum sebagai ide, di mana langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang, apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memerhatikan perbedaan kultural yang ada. Untuk kurikulum multikultural, pendekatan pendidikan disiplin ilmu bagi kurikulum pendidikan dasar harus ditinggalkan sama sekali. Selain tidak semua orang akan menjadi ilmuwan adalah terlalu dini untuk membawa siswa pendidikan dasar dalam kotak-kotak kepentingan disiplin ilmu. Secara teknis, filsafat kurikulum pendidikan dasar harus berubah dari esensialisme ke progresif, humanisme, dan rekonstruksi sosial. Melalui filsafat ini, masyarakat dijadikan sumber dan juga dijadikan objek dalam belajar. Selanjutnya, perkembangan kurikulum sebagai dokumen, di mana kurikulum sebelum kemerdekaan, pengaruh kolonial, kurikulum pada masa kolonial lebih berorientasi pada kepentingan penjajah, yaitu mencetak tenaga kerja terampil dan pegawai negeri yang loyal. Kurikulum yang kaku, kurikulum bersifat kaku, lebih menekankan pada hafalan dan kurang mendorong kreativitas siswa. Secara diagramatik, terdapat beberapa cara siswa belajar. Yang pertama itu tujuan, yang kedua materi, yang ketiga sumber, dan yang terakhir kebudayaan dan metode.
Pengembangan kurikulum sebagai proses di mana hal sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru untuk tersebut tetap sama. Mereka adalah pengembangan kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Ada 4 hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses. Yang pertama, posisi siswa sebagai subjek dalam belajar. Yang kedua, cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya. Yang ketiga, cara lingkungan budaya, mayoritas masyarakat, dan pribadi siswa adalah entry behavior kultural siswa. Yang keempat, lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar. Selain 4 hal yang ini, ada beberapa faktor mempengaruhi proses pengembangan kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi, yang kedua, masyarakat, dan yang terakhir yaitu sistem nilai. Dari materi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kurikulum yang menggunakan pendekatan pengembangan multikultural haruslah didasarkan pada prinsip keragaman budaya, menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya setempat. Pengembangan kurikulum sebagai proses ini menyeluruh yang berkaitan dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan strategi pembangunan nasional. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.